Kalau emang mau niat mencuri, ngapain mereka ngerias? Tuh ngerias yang di hajatan ibu tuh. Jadi next time ya ibu, kalau mau menuduh harus cari barang bukti dulu, jangan asal main tuduh. Hola netizen yang tercinta. Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang dari keluarga pengantin menuding jika tim make up pengantin mengambil amplop di Deli Serdang, Sumatera Utara viral di media sosial. Namun tudingan itu terbantahkan lantaran saudaranya sendiri yang mengambil amplop tuan rumah tersebut. Di akhir video yang beredar, setelah mengetahui saudaranya yang mengambil amplop tuan rumah itu langsung meminta maaf. Kan bongkar semua, woy. Enggak ada ya Pak. Ini punya siapa ini? Taruh di luar. Ini punya ada itu. Ini taruh luar. Punya ada itu. Punya ada itu. Punya ada itu. Enggak, itu punya ada itu, Bang. Enggak, soalnya enggak enak. Ini ujung-ujungnya nanti pasti yang dipitnah itu kita. Makanya ini harus cari bukti. Saya aja bang, semua bang. Tak bos kami aja bang selesai. Tas kalian kasih abang tuh dari pisah bang itu. Gak enak kayak gini. Itu sebab kita lakukan nggak di dalam kan. Kalian di dalam aja. Jadi fitnah betul. Tapi kan memang banyak keluar masuk keluarga. Ini memang tahu itu keluarga atau bukan. Berarti yang awal tadi tas buka. Ya kita balik aku loh kok di buka di luar. Enggak, udah itu bongkari dulu biar dicek abang itu. Bongkari dulu semua, bongkari cepat. Bongkari semua, bongkari. Bisa ke mobil? Boleh bang. Boleh ya, maaf ya. Mana di mobil mana? Di tas. Ya. Sampai jam segini kami juga masih di sini karena kami mau usut tuntas masalah ini karena ini ada menyangkut nama bayi kami. Asli loh, dari pagi sampai malam begini kami makan sekali karena udah gak tahan lagi perut kami perih. Apa ada tampang-tampang muka nyolong kayak gini? Perhatikan itu tampang orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini saya menyatakan klarifikasi tentang kesalahpahaman yang sudah membuat jelek nama WO Kak Tina Bolo. Kami mengklarifikasi bahwa yang mencuri amplop kami bukan Kak Tina Bolo dan timnya, melainkan masih saudara kami. Jadi jika kalian mendengar cerita dari orang tentang Kak Tina yang mencuri amplop kami, itu tidak benar. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Kak Tina dan tim yang lainnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sontak adanya video yang menuding mengambil amplop tuan rumah itu, netizen yang terhormat ramai memberikan komentarnya.
Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Jujur, saya sangat miris sekali ketika melihat satu keadaan yang ditampilkan dan membaca narasi. Saya juga orang yang berapa kali memakai jasa MUA. Ya, anak-anak MUA ini ataupun mbak-mbaknya ini, beliau ini kan menanamkan jasa satu hal nilai kepercayaan. Dan itu juga merupakan pastinya mata pencarian. Ya, di sanalah mereka pastinya berharap untuk mendapatkan klien-klien yang lain dari mulut ke mulut, atau kalau sudah terkenal ya berarti mereka sudah punya nama dan menjaga image nama itu loh. Dan saya sungguh sangat sayangkan ketika entah siapa yang meminta maaf ini. Jujur ya, saya melihatnya, saya jujur ya, saya jarang ikut emosi. Karena satu hal, sudah mau minta maaf itu satu hal kebaikan, tapi kok pakai masker, minta maaf pakai baca HP, ini yang sering terjadi ketika saya melihat di medsos ini. Ketika orang lain meminta maaf itu biasanya itu kan dasarnya dari hati loh, adanya rasa penyesalan dan getaran suara betapa menyesalnya atau apa. Ini kok baca HP, pakai masker, sementara yang divideoin pada saat kejadian tadi saya lihat periksa. Aduh ya ampun, sungguh sangat disayangkannya peristiwa ini. Dan ini menjadikan satu hal pembelajaran juga bagi kita semua. Kita ketahui mereka memiliki satu tim squad yang artinya mereka ini mencari rezeki dan menanamkan jasa kepercayaan ya, trust terhadap klien-kliennya. Tadi enak banget ya, periksa. Kok minta maaf pakai masker nih? Aduh, yang nyuri ternyata pihak keluarganya sendiri. Makanya diteliti dulu baru nuduh orang. Pakai divideoin begitu, kasihan dong orang muaknya. Oke. Aduh, minta maaf ya Mbak, tapi minta maaf tuh dari dasar hati. Dan memang ada penyesalan. Kok pakai masker begitu, pakai dibaca. Ya Allah ya Robi, kasihan loh Mbak muanya tuh. Aku jarang emosi ya Pak Sep ya, aku jarang emosi ya. Ngelihat orang gitu, waduh, udah dipojokkan, minta maaf dengan gaya begitu. Aduh, gimana kalau posisinya dibalik gitu loh. Orang di videoin gini, terus dia minta maaf pakai masker, terus pakai baca. Niat nggak Mbak sih minta maafnya? Aduh, aku lihatnya ya Allah kasihan banget sih anak-anak muanya. Aku harus jadi bener-bener ngingetin lagi ke pengantinnya untuk menyimpan barang-barang mereka di tempat yang bukan tempat orang keluar masuk. Karena apa ya? Takut kejadian seperti ini, say. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita para tukang makeup dijauhkan dari kejadian seperti ini dan dipertemukan dengan klien-klien yang baik hati. Tanpa menyinggung pihak manapun, tapi di kasus ini aku percaya sih sama kakaknya, karena aku juga seorang tukang makeup gitu. Karena kita sebagai tukang makeup yang bukan cuma jual jasa, saya jual tanggung jawab, jual kepercayaan. Misal nih ya, yang hilang itu emas 10 gram ya, itu sekitar harga 8,5 atau 9 jutaan. Sedangkan kita ya para tukang make up, misal nih kita hitung aja paket wedding yang termurah itu sekitar 3 juta. Dalam 3 kali ngejob kita udah bisa dapet saya itu 9 juta ya. Itu paling dikit tuh ya, sebulan 3 job. Misal kita hitung, misal 10 job 30 juta say. Hilang cuman gara-gara kita ngambil emas harga 9 juta say. Kayaknya kalau menurut aku sih itu kita cuman bicara nominal ya kan. Terus kalau itu memang benar, itu kan sama aja dia secara sengaja membunuh mata pencarian dia sendiri kan. Apalagi kalau di kampung bahan kayak gini cepet banget saya nyebarnya. Menurut sudut pandang aku yang sebagai perias juga sebagai perias, ini kayak gak mungkin lah gitu kan. Dan semoga urusan ini cepet selesai, dan semoga buat kakak tukang makeup yang tertuduh, semoga lewat jalan ini Allah ngangkat derajat ya kakak ya. Ini juga tuh salah satu kedilemaan aku ya, karena kadang kita dikasih ruangan di ruang tamu nih buat make upin, dan buat ganti bajunya kan kadang bingung ya, bolak balik gitu. Terus kita juga kadang capek pingin tiduran, itu kan gak enak juga kan dilihat orang banyak gitu kalau di ruang tamu. Terus kalau di kamar juga tuh suka deg-degan, apalagi kadang mereka habis akad tuh mas kawin ditaruh di dalam, terus belum lagi ditaruh lemari, ternyata lemarinya plastik yang gak ada kuncinya, itu kan serem juga ya sa. Jadi buat kalian ya calon pengantin, besok tuh kalau kalian memang booking MUA, kalau bisa tuh tukang make upnya tuh dikasih ruangan, gak harus kamar, yang penting jangan terlalu terbuka gitu ya. Terus kalau bisa barang-barang kalian itu disimpan di satu kamar yang dikunci,
yang bisa masuk cuman anggota keluarga kalian aja gitu loh. Jangan orang lain juga, karena bukannya apa ya, karena kadang kita nggak tahu orang yang masuk keluar masuk, apalagi saudara-saudara ya, bukannya gue nuduh ya gitu. Itu kan tetap gimana tuh, tetap yang di kamar itu diem aja kayak kita gini tukang makeup yang dituduh, karena taunya kan dia seharian di kamar gitu kan. Padahal kita tuh nggak mungkin lah kita mau buka lemari, nauzubillah. Nah enggak deh, kita nggak mau yang kayak gitu ya. Jadi buat kalian ya yang mau menikah, yang udah buka MUA, kasih ruangan, gak harus kamar, yang penting jangan terlalu terbuka ya. Terus simpan barang-barang kalian sendiri di kamar yang bener-bener kunci, cuman anggota keluarga kalian yang bisa masuk ya. Begitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Makanya ibu, kalau belum ada barang bukti, jangan main tuduh aja. Giliran udah ketemu barang buktinya, malu juga kan bikin klarifikasi. Bu, jangan mentang-mentang WO atau MUA, jangan main asal tuduh sembarangan ibu. WO juga kerjanya halal ibu, jadi nggak mungkin lah tahu susahnya nyari duit ibu, nggak mungkin melakukan hal kayak gitu. Kalau seandainya WO-nya ngambil, bener-bener nyari mati banget dah. Kalau emang mau niat mencuri, ngapain mereka ngerias? Tuh ngerias yang di hajatan ibu tuh. Jadi next time ya ibu, kalau mau menuduh harus cari barang bukti dulu, jangan asal main tuduh. Malu nggak tuh? Pasti malu dong, karena udah ketahuan bukan WO-nya yang ngambil. Sama nih kejadiannya, sama banget kejadiannya waktu aku 2013. Posisi aku tuh kerja di dealer Yamaha, dan aku tuh punya temen dekat ceritanya. Pada waktu itu pas hari libur, aku tuh sengaja main bareng sama temen aku ini. Nah waktu itu temen aku tuh nyamperin aku tuh, dia dianterin tuh sama adiknya ke rumah, dan kita main bareng. Dan otomatis pada waktu itu 2013 itu tuh pakai motor aku. Nah temen aku itu ngajak pulang ke rumahnya dulu karena ada yang diambil dari rumahnya kan. Nah pas pada waktu itu aku masih di luar kan, temen aku udah masuk duluan. Pas temen aku masuk, aku disuruh masuk. Temen aku lagi kencing, aku disuruh masuk di kamarnya. Dan tiba-tiba aku tuh langsung keluar karena aku tuh mau naruh dompet di jok motor. Nah tapi singkat cerita, pada besoknya pagi temen aku tuh kehilangan sebuah jaket. Dan temen aku tuh ya nuduh langsung, aku dituduh maling. Semua orang, bahkan semua teman kerja aku tuh sampai dikucilkan. Bahkan aku tuh sampai dipecat dari dealer ya guys, gara-gara mulut busuknya temen aku itu. Singkat cerita, 1 bulan kemudian dreng, ketahuan yang ngambil jaketnya itu adalah keponakannya sendiri. Malu nggak tuh? Tapi sayangnya ya uratnya kayaknya udah putus, jadi nggak ada tuh kata-kata dia bilang minta maaf atau dia bikin klarifikasi. Tapi ya udahlah. Jadi untuk semua orang ya, kalau misalkan kita itu kemalingan atau kita tuh kecolongan atau apalah intinya, kalau belum ada barang bukti, jangan pernah menuduh orang di sekitar atau orang yang bersangkutan. Emang 80% kita pasti adalah curiga karena ya ngerasa mereka ada yang sama kita. Tapi kalau permasalahannya yang di sebelah Viti sebelah itu kan, itu acaranya hajatan ramean ya guys. Itu kan orang pasti banyak dan rame, dan bukan WO doang di situ.